Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk menjadikan saudara wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari setiap video di channel ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka haus akan firman-Mu, mereka rindu diproses menjadi wanita-wanita hebat. Mungkin saat ini mereka ada pergumulan, mungkin saat ini ada beban yang menindih kehidupan mereka. Mereka rindukan firman-Mu untuk membebaskan mereka, menguatkan mereka, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dengan firman-Mu. Proses mereka, perlengkapi mereka. Dalam nama Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi saudara, yang akan terus membenahi saudara dan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan, yang dimana melalui firman-Nya saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hati saudara, pikiran saudara terus dibenahi, terus diperlengkapi, terus diproses melalui firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, yang akan memberkati saudara dan menjadikan saudara wanita-wanita hebat adalah dari Lukas pasal yang ke-7, mulai ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori kepada semua wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan melalui video ini saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara. Lukas pasal 7 mulai ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi oleh perempuan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku,
Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali ada seorang Farisi yang mengundang Yesus datang ke rumahnya. Dan kemudian ketika Yesus datang ke rumah itu, maka datanglah juga di sana seorang perempuan. Nah, perempuan ini unik, saudara. Di mana pada awal kalimat ini dijelaskan bahwa perempuan ini adalah seorang yang terkenal sebagai orang berdosa. Saudara, bayangkan jika ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa di kotanya. Bukan hanya dikenal oleh seseorang, 2 orang atau 3 orang sebagai orang berdosa, tetapi dia dikenal sebagai orang berdosa oleh seluruh kota itu. Dia dikenal sebagai orang berdosa. Tetapi singkat cerita, saudara, setelah dia datang kepada Yesus dan kemudian ada proses yang terjadi di sana, maka pada akhirnya Yesus berkata kepada kepada perempuan ini, dosamu telah diampuni. Lalu kemudian dia juga berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau dan pergilah dengan selamat. Artinya, perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa ini, Yesus menegaskan kepada dia bahwa dosanya sudah diampuni. Masalah terbesar dari perempuan ini adalah masalah dosa. Dia dikenal sebagai orang berdosa oleh seluruh penduduk kota itu. Itulah masalah terbesarnya, yaitu dia orang berdosa. Tetapi Yesus berkata bahwa dia telah mengalami pengampunan dosa, dosanya sudah diampuni. Dan kemudian sebagai orang berdosa, maka yang sangat wajar terjadi dalam kehidupan perempuan ini adalah bahwa dia akan menerima hukuman yang kekal. Dia akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Tetapi Yesus berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi selama proses itu, saudara, dia mengalami perkara yang luar biasa di mana dosanya dihapuskan dan kemudian dia diselamatkan. Dia mengalami keselamatan dalam Tuhan. Nah, saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama saat ini, apa yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga dari sekian banyak orang di situ, dialah yang mengalami perhatian khusus dari Tuhan. Dialah yang mengalami pengampunan, dialah yang mengalami keselamatan. Bahkan orang yang mengundang dia, Simon yang mengundang dia ini malah sebenarnya mendapat teguran dari Tuhan. Padahal dia seorang Farisi, seorang ahli kitab, seorang agamawi, seorang beragama, seorang rohaniawan. Tetapi pengampunan dan keselamatan itu malah dialami oleh perempuan berdosa ini. Nah, saudara, mungkin saat ini ada saudara yang merasa bahwa saudara begitu berdosa. Dengar, Tuhan mengampuni saudara. Mari kita belajar firman Tuhan. Apa yang dilakukan perempuan ini sehingga Tuhan memberikan pengampunan bagi dia? Lihat, saudara, di ayat 37 tadi dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Nah, saudara,
Dari tindakan perempuan ini ketika dia datang kepada Yesus dan dia sujud di kaki Yesus, dan dikatakan bahwa dia basahi kaki Yesus dengan air matanya. Satu-satunya alasan dia melakukan itu, saudara, karena dia sadar dia orang berdosa. Satu-satunya alasan dia datang sujud di kaki Yesus, bahkan dia berdiri di belakang Yesus, dia sadar dia orang berdosa, dan kemudian dia sujud di kaki Yesus, dia basahi kaki Yesus dengan air matanya. Itu merupakan kesadaran bahwa dia seorang berdosa, dia merasa tidak layak, dia merasa berdosa, dia butuh Tuhan, dia butuh pengampunan Tuhan, dia butuh belas kasihan Tuhan, karena dia seorang yang berdosa. Lalu kemudian, saudara, ketika dia datang kepada Yesus dengan satu kesadaran bahwa dialah orang yang paling berdosa, maka Yesus memberi, ketika dia lakukan itu, saudara, maka orang-orang Farisi mulai protes dalam hati mereka. Kalau memang Yesus itu nabi, maka dia akan tahu perempuan ini siapa. Dia akan tahu bahwa perempuan ini adalah seorang yang paling terkenal karena dosanya. Lalu kemudian Yesus menjelaskan. Lalu Yesus berkata, ayat 40, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang satu 500 dinar, yang kedua 50 dinar. Artinya ada dua orang berhutang, dan satu 500 dinar, yang kedua 50 dinar. Artinya ada 1000% perbedaan dari hutang mereka. Ada 10 kali lipat perbedaan dari hutang mereka. Dan ayat 42 dikatakan karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Karena mereka tidak sanggup membayar, dihapuskanlah dua-dua, baik yang 5.000 maupun yang 50 dinar. Lalu Yesus bertanya, manakah di antara kedua orang ini tadi yang harusnya terlebih mengasihi dia? Orang yang telah mengampuni dan menghapuskan dosa mereka. Lalu jawab Simon, tentu saja yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Lalu Yesus berkata, betul pendapatmu itu. Lihat perempuan ini, dia membasahi kakiku dengan air matanya. Padahal aku datang ke rumahmu, engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Lalu kemudian dia juga berkata, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Jadi saudara, dari sini Yesus menjelaskan bahwa kenapa perempuan ini melakukan itu. Dia basahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu dia menciumi kaki Yesus. Alasannya adalah karena dia sadar dosanya begitu besar. Dia sadar dialah yang paling berdosa, dan dia sadar Tuhan akan mengampuni dia. Jadi saudara, perempuan hebat adalah perempuan yang sadar akan keberdosaannya, dan dia sadar dia butuh pengampunan dari Tuhan. Terlalu banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita yang terlalu sombong, saudara, menganggap paling benar, menggosipkan orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi biarlah saudara pendengar channel Wanita Hebat ini, saudara menjadi wanita-wanita hebat. Saudara menjadi wanita-wanita yang luar biasa, di mana saudara sadar bahwa saudara orang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan, dan kemudian saudara mengasihi Tuhan. Saudara bertindak untuk mengasihi Tuhan, sama seperti perempuan ini. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dia sadar dialah orang yang paling berdosa, dan dia butuh pengampunan dari Tuhan. Lalu kemudian saudara, kita juga bisa melihat, selain dia sadar akan keberdosaannya, maka perempuan ini juga adalah seorang perempuan yang begitu mengasihi dengan penuh penghormatan. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Itu bukti penghormatan, saudara. Dan dia lakukan itu tentu saja karena dia mengasihi Tuhan yang mengampuni dia. Jadi dia mengasihi Tuhan dengan penuh penghormatan. Dia mengasihi Tuhan dengan menghormati dia. Seorang perempuan hebat, seorang wanita hebat adalah seorang wanita yang mengasihi Tuhan dengan hormat kepada Tuhan. Lalu kemudian bukan hanya penghormatan, di mana dia menyekanya dengan rambutnya, saudara, tetapi wanita hebat ini juga mengasihi Tuhan dengan hartanya, di mana wanita ini membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi. Itu sesuatu yang mahal, itu sesuatu yang berharga pada masa itu, saudara. Tetapi itu dia
tuangkan dan dia minyaki kaki Yesus dengan minyak wangi itu. Artinya ada yang dia korbankan di sana. Jadi dia mengasihi Yesus dengan pengorbanan, bukan sekedar kata. Orang Farisi tadi dia sungut-sungut, kalau Yesus tahu siapa ini, maka dia akan tahu, kalau memang dia nabi, dia akan tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan berdosa dan sebagainya. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Yang ada hanya menghakimi dan menghakimi. Bukankah begitu banyak orang-orang di zaman ini yang seperti itu, saudara? Mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai pelayan dan sebagainya, tetapi tidak pernah berkorban apa-apa, tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah bertindak apa-apa. Tetapi perempuan ini, sekalipun orang Farisi itu bersungut-sungut, dia mengorbankan hartanya di kaki Yesus. Dia tuangkan minyak wangi di sana. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara wanita-wanita yang hebat, yang rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, yang rela berkorban untuk orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya? Itu saudara. Lalu kemudian yang terakhir, ayat 50, Yesus berkata, tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yang ketiga yang jelas di sini, saudara, adalah bahwa wanita ini seorang beriman. Karena Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya, saudara, bahwa sekalipun perempuan ini dikenal sebagai perempuan yang paling berdosa, tetapi dalam proses itu imannya sudah muncul. Tidak butuh waktu lama, imannya sudah muncul. Dan kemudian oleh imanlah dia diselamatkan. Ada begitu banyak lahir sebagai orang Kristen dan kemudian hidup di gereja, tetapi imannya tidak pernah muncul. Tapi ada perempuan ini yang paling dikenal sebagai orang berdosa, tetapi pada akhirnya imannya tumbuh, imannya muncul. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Jadilah wanita-wanita hebat yang sadar bahwa saudara orang paling berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Berbuat sesuatu untuk Tuhan. Lalu kemudian kasihilah dia dengan memberi penghormatan penuh kepada Tuhan. Kasihilah dia dengan kerelaan untuk berkorban. Dan kemudian hiduplah dalam iman kepada Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini Tuhan. Proses mereka, perlengkapi mereka untuk menjadi wanita-wanita hebat yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau melihat anak-anakmu ini satu persatu. Engkau yang rawat, Engkau yang menjawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita datang kepada Tuhan bersama saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur jika saat ini kita punya kesempatan untuk merendahkan diri di hadapannya. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk sujud datang memohon kepada Dia, naikkan syukur bagi Dia, saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mendengar dan peduli kepada setiap anak-anak-Mu, yang peduli kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini hamba rindu menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Yesus Engkau yang mendengar kami, dalam nama Yesus Engkau yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang melawat dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kehidupan saudara, pergumulan saudara sebagai wanita-wanita dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup saudara. Percaya Tuhan peduli dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka ya Tuhan. Mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita, sebagai istri, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang akan menjadi berkat bagi suaminya. Melalui mereka, suami-suami mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan.
Melalui kehidupan mereka, suami-suami mereka akan sukses. Dan melalui hidup mereka, suami-suami mereka akan takut akan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu rumah tangga ini Tuhan. Berkati mereka menjadi penopang, menjadi penolong bagi suami-suami mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada suami-suami mereka yang mungkin saat ini yang tidak seperti yang mereka inginkan kelakuan, tindakan, dan sifat mereka, Tuhan kiranya yang tolong ubahkan suami mereka. Jika ada suami-suami mereka yang berlaku jahat, Tuhan yang campur tangan. Jika ada suami-suami mereka yang masih terikat alkohol, terikat obat-obatan terlarang, atau apapun, terikat perselingkuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan biar suami-suami mereka bertobat jadi suami-suami yang cinta Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan, berkati para wanita hebat ini untuk mereka tetap kuat dalam mendoakan suami-suami mereka, untuk mereka tetap sabar dan tekun untuk menasehati dan membimbing suami mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati para wanita ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan mereka jika mereka punya pergumulan akan suami-suami mereka. Jika suami-suami mereka adalah para pengusaha pebisnis, tolong para wanita-wanita hebat ini untuk menopang suaminya menjadi orang sukses dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Jika suami mereka pejabat, Tuhan tolong berkati ya Tuhan para wanita hebat ini untuk menopang suami-suaminya untuk menjadi pejabat yang baik, yang berhasil dalam nama Yesus. Berkati, dan berkati juga para wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui wanita-wanita hebat ini anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam mereka membimbing anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan kemudian juga mereka masih bekerja sebagai wanita karir. Tolong ya Tuhan, kuatkan anak-anakmu ini supaya dalam pekerjaan mereka juga, dalam bisnis mereka juga, mereka bisa tetap berhasil. Tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, hikmat yang ekstra bagi mereka. Tolong wanita-wanita hebat ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka. Mungkin ada pergumulan keluarga. Apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau sekali lagi suami-suaminya yang menjadi pergumulannya, Tuhan ubahkan suaminya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau anak-anaknya yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong jamah anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati keluarga-keluarga wanita-wanita hebat ini. Kalau yang menjadi pergumulannya adalah masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biar Tuhan yang memulihkan ekonominya ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan dalam ekonominya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ini. Jika dari wanita-wanita hebat ini sedang bergumul karena dia sedang sakit, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu. Ulurkan tangan-Mu, jamah wanita-wanita hebat ini, jamah tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakitnya Tuhan, angkat penyakitnya dari dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, jika ada anggota keluarganya yang menjadi pergumulan karena anggota keluarganya sakit, apakah suaminya atau anak-anaknya, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah suaminya atau anak-anaknya yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan,
Kalau ada anak-anakmu yang sakit atau keluarga-keluarga mereka yang sakit, Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi semua wanita-wanita hebat ini, berkati hidup mereka. Dan ke depan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kerinduan mereka, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat wanita-wanita hebat ini, biar Tuhan membawa mereka semakin dalam Tuhan, semakin intim dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidupnya. Berkati wanita-wanita hebat ini, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, jika ada di antara wanita-wanita hebat ini yang sudah berperan sebagai single parent, mereka seorang janda, dan kemudian mereka yang membesarkan anak-anaknya, Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan tolong anak-anakmu. Engkau yang campur tangan dalam kesendiriannya, Engkau yang memberkati dia dalam kesendiriannya, untuk dia bisa membawa anak-anaknya takut Tuhan dan memelihara anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, para wanita hebat yang berperan sebagai single parent ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi para wanita lansia saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menjamah mereka, biar di masa tua mereka kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati para lansia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka Tuhan, Tuhan tolong mereka. Berkati para lansia ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjadi sahabat yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjawab dan Kau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan Kau memberkati para wanita hebat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di akhir video ini. Sungguh kita bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Dan saudara juga sudah didoakan satu persatu. Biarlah setiap pergumulan saudara saat ini dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saksikan jawaban doa mujizat yang saudara alami. Saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan iman mereka dikuatkan. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.